Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang toleransi dan harmoni dalam keberagaman. Disimak ya videonya. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu untuk anggota kelompok kami. Yang pertama sendiri ada Farah Salsabila Subagio dengan NIM 171562487. Yang kedua ada Kayla Zahra Aulia dengan NIM 171562485. Oke, kita masuk ke materi pertama. Apa sih toleransi itu? Di sini makna toleransi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara umum, yang kedua dalam Islam. Secara umum, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok tanpa memandang suku, budaya, ras, warna kulit, dan agama. Toleransi sendiri mencakup penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan karakter manusia di tengah keberagaman sosial budaya. Toleransi sangat berperan penting dalam menciptakan kerukunan sosial, meningkatkan pemahaman antar kelompok, dan mendorong dialog konstruktif. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat menghindari konflik dan diskriminasi, serta menciptakan harmoni dalam keberagaman. Selanjutnya, makna toleransi dalam agama Islam. Dalam agama Islam sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh atau tasawuf, yang mana berarti kemudahan. Maksudnya, Islam memberikan kemudahan bagi siapapun yang menjalankan apa yang telah diyakininya sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fis samalah. Wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Makna yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 adalah bahwasanya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ayat ini juga menyatakan bahwasanya jalan yang benar telah terlihat jelas dibandingkan dengan jalan yang sesat. Siapapun yang ingkar kepada tagut atau segala sesuatu yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Hal ini menunjukkan bahwasanya keyakinan haruslah berdasarkan kesadaran dan pilihan bebas, bukan paksaan. Juga ada dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbas yang qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayul adiyani ahabbu ilallahi qala al hanifiyatus samhah. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yakni agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis ini menekankan bahwasanya Allah mencintai agama yang mengedepankan kejujuran dan toleransi, serta menciptakan sikap inklusif dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dapat diambil kesimpulan, toleransi dalam Islam bukan berarti mengabaikan keyakinan sendiri, namun menghargai hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya, sehingga menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragama. Lalu kemudian ada bagaimana sih cara solusinya untuk memperkuat toleransi ini? Yang pertama adalah pendidikan dan dialog. Perlu adanya pendidikan tentang pentingnya toleransi, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di masyarakat, dengan misalnya memasukkan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama dalam kurikulum, atau memasukkan nilai-nilai, memberitahu nilai-nilai Pancasila dan bermoderasi beragama itu di lingkungan rumah.
Kemudian adalah mengadakan forum dialog lintas agama, baik itu di komunitas, di sekolah maupun di kampus untuk saling mengenal dan memahami. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman melalui literasi agama. Dengan membaca atau mendengar langsung dari teman yang berbeda agama untuk memahami ajaran mereka, itu adalah salah satu caranya gimana cara kita untuk memperkuat toleransi kita. Terus kemudian mendorong kunjungan ke tempat ibadah lain sebagai bentuk saling belajar, itu menurut saya dan teman saya kita diskusikan itu diperbolehkan saja. Jadi kalau untuk alasannya untuk memahami perbedaan, untuk menambah pengetahuan saja, menurut kita itu diperbolehkan. Asal kita harus tetap yakin pada keyakinan kita masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan media sosial secara positif. Gimana caranya? Bisa sebarkan konten positif tentang keberagaman, misalnya seperti video pendek atau infografis yang mengedukasi tentang pentingnya toleransi. Kemudian kita juga harus menghindari menyebar berita-berita hoax atau ujaran kebencian yang bisa memperkeruh suasana. Kemudian yang keempat adalah menanamkan empati dan komunikasi yang baik. Nah, kita tuh harus selalu berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyimpulkan sesuatu, karena biasanya setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi sebelum menyimpulkan sesuatu, kita juga harus menilai atau memahami perspektif orang lain. Kemudian ketika berkomunikasi kita juga harus menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung ketika berdiskusi tentang perbedaan agar tidak menjadi kesalahpahaman. Kemudian yang terakhir adalah merayakan keberagaman. Nah, ini bisa diadakan dengan acara bersama yang melibatkan semua kelompok agama, misalnya dengan festival budaya atau lomba yang menunjukkan keberagaman kita. Nah, dengan memahami tantangan dan penerapan solusi ini, kita hanya menjaga keharmonisan di tengah keberagaman, tetapi juga memperkuat persatuan dari bagian dari bela negara. Nah, toleransi ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan kita sebagai bangsa yang maju. Selanjutnya adalah contoh sikap toleransi yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Nah, yang pertama yang adalah menghadapi fitnah dan cemooh dengan lemah lembut. Rasulullah sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dicemooh, dihina, bahkan dilempari batu oleh orang-orang yang menolak ajarannya. Namun bagaimana beliau merespon? Apakah beliau melempari batu kembali orang-orang tersebut atau bahkan menghinanya? Rasulullah tidak pernah membalas dengan kebencian atau kekerasan. Malah justru sebaliknya, Rasulullah bersikap lemah lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Dan bahkan Rasulullah sendiri mendoakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah. Nah, sikap lemah lembutnya ini malah membuat orang jadi simpati dan terinspirasi untuk memeluk agama Islam. Dan dari sini kita belajar bahwa kelemah lembutan lebih baik dan lebih kuat daripada amarah. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati jenazah non-muslim. Diceritakan bahwa suatu hari ada iring-iringan jenazah seorang Yahudi yang lewat di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri untuk menghormatinya. Dan para sahabat yang melihat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi, mengapa kau berdiri?" Dan Rasulullah menjawab dengan lembut, "Bukankah dia juga manusia?" Nah, jawaban yang luar biasa ini menjadikan kita tahu bahwa Rasulullah sendiri tidak membedakan martabat manusia berdasarkan agama. Dengan tindakan yang sederhana, berdiri untuk menghormati jenazah tersebut, beliau menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan penghormatan, apalagi pada momen akhirnya kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah memberi sedekah kepada non-muslim. Dan di sini diceritakan bahwa beliau pernah memberikan sedekah kepada keluarga Yahudi. Nah, tindakan ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membedakan dalam hal membantu sesama manusia. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang agamanya. Karena Rasulullah memahami bahwa sedekah itu bukan hanya untuk orang yang seagama, tetapi juga untuk siapa saja yang memerlukannya. Oke, kemudian adalah contoh toleransi dari pengalaman pribadi kami. Yang pertama adalah menghormati waktu ibadah teman yang berbeda agama. Dengan misalnya seperti menjaga ketenangan kelas pada saat ada tadarus pagi di sekolah bagi yang muslim. Jadi yang non muslim menjaga ketenangan kelasnya. Kemudian adalah saling mengingatkan waktu ibadah. Baik itu yang non muslim mengingatkan muslim, kemudian dan sebaliknya. Lalu yang kedua adalah membantu tetangga yang mengalami musibah, yaitu dengan membantu menyiapkan makanan dan kebutuhan yang dibutuhkan pada saat tetangga non muslim kami mengalami musibah, yaitu meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Nah, itu dia adalah pemaparan tentang materi toleransi dalam harmoni dari kelompok 4. Bila ada kekurangan baik dalam materi maupun perkataan kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.